Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Mesanti, NIM I0002000094. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek warga negara mata kuliah Pancasila. Di sini terdapat lembar kerja proyek warga negara LKPWN 1, LKPWN 2, LKPWN 3. Sesuai tabel LKPWN 1, pertama, identifikasi masalah perekonomian pada masyarakat yang terdampak COVID-19. 2. Protokol pembatasan aktivitas sosial pada masyarakat untuk membatasi penyebaran COVID-19. 3. Peran kemitraan syariah untuk memberi peminjaman modal pada masyarakat yang terdampak COVID-19. 4. Sulitnya lowongan pekerjaan, bantuan dari pemerintah belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang terkena PHK atau pengangguran. Topik yang dipilih, konsep perekonomian syariah terhadap protokol pembatasan aktivitas sosial COVID-19 pada masyarakat. Relevansi topik dengan bidang studi. Biasanya di daerah saya terdapat pagelaran karena pandemi seperti ini sangat dibatasi agar dapat menekan peredaran COVID-19. Awal mula pembangunan Pasar Bung Karno, maka terselenggarakanlah Batu United pertama pada tanggal 30-31 Desember 2017 sebagai pawai budaya Gulungan Kejawen. Banyak elemen-elemen masyarakat yang ikut berpartisipasi mendukung acara tersebut. Perekonomian syariah dapat berkembang dengan baik ke depannya dengan cara koperasi yang benar-benar menjalankan perannya. Maka kemitraan syariah atau koperasi dalam perekonomian dapat menyejahterakan masyarakat karena koperasi memberikan peminjaman modal untuk usaha. Pada situasi pandemi COVID-19, banyak orang yang tidak memiliki penghasilan atau sulit mendapatkan penghasilan. Yang salah satunya saat adanya acara-acara yang terdapat pedagang kecil. Era digital sekarang ini, perekonomian sangat mudah dijangkau dari produksi ke konsumen. Tidak diyakini atau tidak dipungkiri lagi bahwa UUS dapat dikembangkan di waktu yang akan datang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1902 tentang perkoperasian yang berasal dari simpanan, pinjaman, penyisian hasil usaha, cadangan sumber lainnya. Harus terdapat catatan khusus mengenai pengumpulan dana untuk modal serta tujuan utamanya agar modal yang terhimpun dapat dimaksimalkan dan menghindari penyalahgunaan atau dipakai di luar tujuan. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Pemahaman serta pematuhan protokol pembatasan aktivitas sosial COVID-19 yang diterapkan pada diri mahasiswa atau seseorang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan generasi yang unggul, berdaya saing. Walaupun di situasi atau COVID seperti ini harus memiliki kemampuan belajar, melestarikan budaya yang ada di daerah masing-masing, tidak mudah terpengaruh, dan nilai-nilai Pancasila harus selalu ada karena sebagai pondasi sebagai generasi muda untuk selalu mencintai bangsa dan negara. Jenis produk adalah video edukasi. Selanjutnya, tabel EKPWN 2. Saya mengambil referensi dari sumber buku Ayat-ayat Ekonomi Makna Global dan Komentar. Sesuai dengan Quran Surat Al-Zukhruf 32, ayat ini menegaskan bahwa Allah yang menentukan penghidupan dunia. Ada yang hidup dengan kaya raya, berpengaruh tinggi sesuai status sosial mereka, ada juga yang miskin atau menjadi rakyat jelata. Semuanya diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang baik. Dan di buku Ekonomi Islam, Sejarah, Teori, dan Konsep Mekanisme pasar dalam pandangan Islam, menurut konsep tersebut, pasar yang baik adalah persaingan bebas, sedangkan harga yang dibentuk oleh kaidah supply dan demand. Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menahan, melampangkan, memberi rezeki. Saat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta. Dalam hadis tersebut tidak menentukan harga, ini menunjukkan bahwa ketentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Pada artikel jurnal dengan judul Dampak COVID-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor UMKM. UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah yang paling besar.
Kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu dengan memberikan insentif di sektor pariwisata, menambah hari cuti bersama, keringanan membayar utang bagi pelaku UMKM. Selain itu, memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah krisis ini. Dan judul pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah. Perkembangan serta pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang pesat menjadikan bank syariah sebagai salah satu solusi dalam membantu perekonomian. Hal ini disebabkan karena syariah memiliki konsep keunggulan yang salah satunya pada konsep bagi hasil. Bagi hasil inilah yang menjadi bank syariah mampu tampil sebagai alternatif atau pengganti sistem bunga yang selama ini masih diragukan hukum bagi kaum muslim. Ada judul pengaruh MKOM terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil menengah di Kota Padang. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai peran dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sistem ekonomi kerakyatan untuk mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Unit usaha kecil dan menengah atau UMKM mempunyai peran penting terhadap pertumbuhan dan pembangunan pertumbuhan nasional. E-Business menggambarkan penggunaan alat dan kerangka dasar elektronik untuk melaksanakan bisnis perusahaan. Pada media cetak, judulnya kasus positif COVID-19 tembus 1072 pasien. Wonogiri zona merah. Kabupaten Wonogiri masuk zona merah selama pandemi COVID-19 berlangsung. Masuknya Wonogiri dalam zona merah dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri Haryono. Dan juga judul Harimau Polres Wonogiri disiplinkan protokol kesehatan di masyarakat. Saya mengambil dari Solo.com. Polres Wonogiri turut berperan aktif dalam melakukan disiplin protokol kesehatan di lingkungan masyarakat Wonogiri melalui Dimsus Harimau. Kapolres Wonogiri AKBP Christian Tobing mengatakan salah satu tugas Dimsus Harimau di saat pandemi COVID-19 yaitu melakukan giat atau operasi UTC terkait protokol kesehatan. Dan ada lagi PKL di alun-alun Wonogiri diliburkan selama Natal dan Tahun Baru. Mengambil dari Solo.com. Kabupaten Wonogiri resmi meliburkan pedagang kaki lima. PKL ini di kawasan alun-alun tidak diperkenalkan berjalan mulai tanggal 23 Desember sampai 3 Januari 2021. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 selama libur akhir tahun. Dalam media online, sesuai dengan yang tertampil, dukungan pertumbuhan ekonomi syariah prudensial luncurkan produk terbaru. Inovasi terbaru pertama di industri ini merupakan dana investasi campuran berbasis syariah dengan mata uang rupiah yang memberikan akses kepada nasabah terhadap investasi yang lebih stabil dengan verifikasi aset syariah dalam negeri dan luar negeri. Dan ada lagi ekonomi syariah disebut sukses jika bisa cetak 20% pengusaha baru. Muhammadiyah PP menilai sektor ekonomi syariah punya peluang untuk terus berkembang dengan cakupan lebih besar lagi. Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan salah satu pertanda kesuksesan ekonomi yaitu munculnya usaha-usaha atau pengusaha baru. Minimal 20% dari jumlah umat. Dalam perundang-undangan terdapat surat resmi pemerintah Kabupaten Wonogiri. Ini melarang adanya kegiatan selebrasi kemenangan khususnya bagi daerah yang selesai menyelesaikan pilkada, dan ada pelarangan saat akhir tahun atau libur Natal. Terdapat peraturan tentang Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perekoperasian yang berasal dari simpanan pinjaman.
Manfaat atau pengetahuan yang dapat diambil dari peristiwa ini, yakni sebelumnya ada COVID-19 terdapat acara-acara besar atau mudah bertemu orang, bertatap muka, berbincang. Namun adanya COVID-19 ini melarang adanya kerumunan, acara-acara tertentu yang mengurangi pedagang-pedagang kecil kehilangan mata pencarian. Untuk itu, orang harus memutar otak untuk mendapatkan penghasilan dari pekerjaan sebelumnya. Sesuai dengan LKPWN 3, langkah pertama mengumpulkan informasi yang sesuai dengan kondisi daerah Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Yang sebelumnya memaksa banyak orang untuk di rumah harus memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dengan kondisi new normal diterapkan agar perekonomian tidak lumpuh total yang mengefek krisis ekonomi. Banyak masyarakat yang bekerja sebagai ojek, buruh, petani, pedagang, dan lain-lain untuk memaksa pergi keluar rumah untuk mencari penghasilan. Mereka bekerja hari ini untuk makan esok. Kabupaten Wonogiri melarang peringatan untuk adanya kerumunan atau selebrasi saat akhir tahun, maka menghilangkan penghasilan untuk pedagang kecil serta minimnya lowongan pekerjaan di daerah Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Pasca COVID-19 meradang di berbagai daerah, banyak orang yang tidak pulang kampung agar tidak membawa virus COVID-19. Pemerintah memberikan libur nasional di akhir tahun yang mana melarang adanya kerumunan. Misal adanya kerumunan di daerah Baturetno seperti Batu United, Car Free Day. Menurut saya, apabila ekonomi syariah diterapkan ke depannya di Kabupaten Wonogiri dengan cara benar-benar menjalankan perannya dengan memberikan modal agar memiliki usaha, ekonomi syariah dapat berkembang dengan baik. Langkah kedua, membuat judul atau topik yang dibahas. Melihat potensi ekonomi syariah yang dapat berkembang di daerah Baturetno, Kabupaten Wonogiri, yang mana lulusan SMA atau sarjana malah bergeser keluar kota untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Menurut saya ini sebagai momen baik agar generasi Wonogiri dapat mengembang usaha. Langkah ketiga, pengamatan dan wawancara. Melihat kondisi atau kerabat yang sulit mendapatkan pekerjaan serta melakukan wawancara dengan Pak Tanto sebagai ketua pelaksana kegiatan pagelaran Batu United, namun tidak diselenggarakan karena edaran pemerintah yang melarang adanya kerumunan. Langkah 4, menyusun laporan menjadi topik di LKPWN 1, 2, dan 3. Langkah 3, membuat video edukasi.